Apa syarat seorang pemimpin dalam Islam? Bastotan fi ilmi wal jismi al-qawiyul amin. Pemimpin Islam bastotan, kuat, fi ilmi, mempunyai cakrawala, kompetensi, kemampuan, keilmuan di atas rata-rata. Ini pemimpin. Persoalannya kan para pemimpin-pemimpin kita ini amatiran. Satu amatiran, yang kedua gampang disogok, gampang dibujuk. Allahu Akbar. Waspadalah kalian dengan 3 golongan manusia di antara kamu. Saya Pak Camat sebelum masuk Islam, saya bukan orang bodoh. Saya yang mempendetakan dokumen saya. Ini termasuk yang membebaskan saya kemarin di penjara. Fitnah kiri kanan orang kafir, ini dokumen saya. Ini orang-orang ini pendeta-pendeta di Papua yang saya musnahkan. Saya kaget tadi bilang, Ustadz katanya mau ditantang manusia bernama Esra Soro. Jauh kelas langit dan bumi. Allahu Akbar. Jauh kelas langit dan bumi. Beda dengan Tai Pudin, itu beda. Saya bukan pendeta memimpin jemaat. Saya tuanya kafir. Saya yang mempendetakan para pendeta. Saya keluar dari Kristen. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Oleh dan sebab itu akan ada pemilihan presiden di tahun 2004. Sebaiknya perbaiki dari atas. Tadi saya dengar pengumuman ketua pembangunan masjid. Ini masjid pun dipasang plafon. Sistematis. Pembangunan masjid itu dimulai dengan perencanaan, diawali dengan peletakan batu pertama, pondasinya kuat, baru bangunannya kuat. Jadi kalau menjadi seorang pemimpin tidak kuat pondasinya, mentalnya tidak kuat, ini dampak daripada ketidakmampuan seorang pemimpin. Apa syarat seorang pemimpin dalam Islam? Bastotan fi ilmi wal jismi al-qawiyul amin. Pemimpin Islam bastotan, kuat, fi ilmi, mempunyai cakrawala, kompetensi, kemampuan, keilmuan di atas rata-rata. Ini pemimpin. Wal jismi al-qawiyul amin. Jadi pemimpin itu pertama kuat, yang kedua cakrawala, intelektualitas mereka, kemampuan language, bahasa, dalam menguasai pertarungan politik secara global, baik dalam konteks nasional. Seorang pemimpin itu harus qualified. Persoalannya kan para pemimpin-pemimpin kita ini amatiran. Satu amatiran, yang kedua gampang disogok, gampang dibujuk. Allahu Akbar. Coba bujuk sama orang Islam gak mau. Begitu dibujuk, orang Islam mundur. Tapi kenapa Ustaz? Setiap pergantian bupati, gubernur, apalagi Riau ini, beberapa kali pergantian gubernur, kemana mereka? Dikuliahkan, dipenjara mereka. Nah, evaluasi yang begini, Allahu Akbar. Pemimpin itu bukan NATO, no action talk only. Pemimpin itu bukan cuma pidato, baca kelat. Kami memajukan negara ini akan membangun A, B, C, D. Kita melihat ke sini, kita melihat ketimpangan masyarakat. Apa betul terjadi? Wallahu bikulli syai'in alim. Saya baru pulang dari 5 desa, Gunung Sari, Lubuk Agung, Lubuk Sungai Raja, Gunung Sari. Dan di sana lipat kain bersama camat Gunung Sailan, Haji Musnaini, sarjana agama. Sampai saya ke kampung beliau menggunakan sampan bersama anak istri. Di mana? Koto Lamo. Koto Lamo itu di bagian Vietnam Selatan mendekati Bangkok. Menangis Ambo. Tidur di rumah kepala desa. Kepala desa juga sedih, ikutan sedih saya. Kenapa Pak Kades? Maaf Bu ya, sudah lama jemaah di sini, dari tahun 60-an masjid.
Jangankan dari Kampar, dari Bangkinang, jangankan dari Jakarta, kata beliau, dari Pekanbaru, dari Kampar, tak mau ke sini. Dalam hati saya, iyalah Pak Kades, bagaimana jalannya bikin mati orang. Kalau istri saya hamil, waktu itu ikut Pak Camat, mungkin sudah melahirkan di Jahan. Innalillahi, lubang-lubangnya. Berteriak minta ampun mobil saya. Tapi kami kunjungi jamaah, kami lihat bagaimana proses kehidupan ekonomi di running text TV One, mungkin belum dihapus sampai sekarang. Ma'ruf Amin berkomentar, jihad di bidang ekonomi. Ente yang bikin susah, ente suruh jihad. Rub. Hati-hati Ustadz, ada undang-undang sekarang, undang-undang 1000 kali kau penjara. Insya Allah, kalau ini untuk kebenaran, kami akan siap masuk penjara 1000 kali Pak Camat. Amin ya Rabbal. Allahu Akbar. Jihad bagaimana? Jihad itu berusaha. Jihad yang paling tinggi haji, himayatan lil hajj wa sadaqu wa'da allazi jahadda bilaihi haqqan jihadihi wa badala juhda. Jihad yang paling tinggi naik haji. Pak Maruf masuk dalam hadis yang tadi, ihsaru salasa asnafin minan nasi wahum, waspadalah kalian dengan 3 golongan manusia di antara kamu. Yang pertama, al ulamaul ghafilun. Siapa itu ulamaul ghafilun? Ulama yang lalai. Dia dari ulama jadi wapres. Allah ya Karim. Susah kita saling menasihati Pak Camat, susah memang. Susah. Masalahnya di luar ini ada ustadz-ustadz yang masih siap menopang Islam. Insya Allah Pak Camat, mau dicap radikal silakan. Nggak peduli kami. Kami cari muka hanya kepada Allah. Sudah lihat contohnya Pak, sejago-jago manusia berkamuflase. Ada gurita dengan bunglon mempunyai zat animal behavior. Dia mempunyai zat yang bisa merubah bentuk di batu hitam jadi hitam, batu putih jadi putih, batu merah jadi merah. Zat kromatofor. Karena gurita memang ditakdirkan bisa melaksanakan kamuflase. Dia hewan yang pintar sekali mengubah warna. Tapi manusia nggak bisa merubah. Kromatofornya cuma berwarna coklat. Zat milenial. Itu orang biologi tahu. Jadi ketika manusia berkamuflase menjadi munafik, orang akan bisa baca siapa dia. Sekarang sudah jarang muncul yang pakai sorban putih di kepala. Karena dia tahu Pak Jokowi sudah mau turun. Siapa lagi saya mau jilat? Kalau pemerintah daerah Pak Camat, termasuk Pak Bupati, Pak Gubernur daerah, insya Allah mereka hanya menerima perintah dari pusat, termasuk Pak Camat. Pak Camat termasuk. Tapi persoalan COVID ini ada juga di running text. Sudah dikatakan ini cuma flu biasa Pak Camat. Waktu Pak Jokowi beberapa bulan lalu pergi ke Amerika, baru ada apa itu secret service, artinya pengawal presiden, pas pampresnya Joe Biden, secret service. Begitu Jokowi turun dari pesawat, semuanya tidak bermasker, cuma Pak Jokowi yang pakai masker. Sudah habis kawan masanya. Betul itu. Harusnya tadi Pak Camat pakai masker juga. Ya, supaya masyarakat lebih percaya. Saya minum ya. Jadi bukan cuma Pak Jokowi pidato, kita para ustadz juga pidato. Bukan benci pemerintah, sayang kepada pemerintah. Sayang kepada Pak Jokowi, sayang kepada Pak Maruf. Karena biar bagaimanapun
mereka ini adalah orang Islam. Ini kita berdoa. Inilah kalau Allah yang perbaiki. Ormas demo, segala macam turun demo, percuma. Di saat masyarakat turun, polisi diadu. Masyarakat dan polisi diadu domba. Masyarakat dengan aparat diadu domba. Wahai jamaah, jangan mau diadu. Karena saat-saat ini rezim ini suka dengan keributan. Coba kita evaluasi, kalau saya salah Pak Kamal. Begitu memasuk Ramadan, siapa yang bikin keributan? Menteri Agama. Ribut satu Indonesia. Azan seperti gonggongan suaraan anjing. Padahal kalau Menteri Agama ini banyak referensi. Dia tahu tentang Neil Armstrong, angkasawan pertama Amerika. Dia tahu tentang Lawrence Edward Joseph, angkasawan profesor doktor yang meneliti tentang Hajar Aswad di tahun Haji 2013. Pasti beliau akan sadar, astronot masuk Islam, termasuk yang terakhir Sunita Williams 2011. Hanya mendengar, bukan Sunita Williams, 2020 angkasawan Cina mendengar ketukan pada pesawat antariksa yang ditumpanginya menuju ke bulan. Dicari referensi di dunia, dicari kepustakaan di dunia, apa yang mengetuk pesawat yang ditumpanginya. Dari semua referensi dia tidak dapat, hanya dia dapat satu judul kitab di Al-Quran, At-Tariq, bintang pengetuk. I witness there is no God but Allah, and the Prophet Muhammad is the messenger of Allah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah, diusir keluarganya. Sunita Williams mengatakan dalam sumber terpercaya, saya berada di bulan, frekuensi suara dari bumi tidak menembus bulan, tetapi dalam sehari 5 kali suara itu menembus bulan. Seluruh dunia diteropong dengan menggunakan teleskop. Dunia ini gelap gulita, hanya 2 kota yang bercahaya, Makkah dan Madinah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Marilah sholat, mari mendirikan sholat. Bisa-bisanya orang Islam, Menteri Agama mengatakan begitu. Jadi carilah pemimpin-pemimpin yang bastotan. Jangan suka mengatur orang, diri sendiri tidak bisa diatur. Pemerintah atur masyarakat, masyarakat punya hak. Ayah mengatur keluarga, menegur anak. Tapi kalau ayahnya brutal, anak wajib untuk menegur. Bapak jangan mabuk, bapak jangan mencuri, bapak jangan membunuh, bapak jangan malas kerja. Allahu Akbar. Wajib bagi anak untuk menegur. Begitu juga anaknya Pak Jokowi, Pak Maruf, 270 juta jiwa masyarakat Indonesia. Makanya dibutuhkan pemimpin yang berkompeten, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang adil. Keterpurukan yang terjadi, kegaduhan yang terjadi karena retaknya kepemimpinan dalam sistem demokrasi. Kami para ustadz bukan tidak peka membaca kisah dan perjalanan politik. Kami punya referensi, kami punya gambaran jelas tentang kehidupan hadis dan Quran. Mau lari kemana? Semua tercatat peristiwa yang pernah, sementara, dan akan terjadi. Saya Pak Camat sebelum masuk Islam, saya bukan orang bodoh. Saya yang mempendetakan dokumen saya. Ini termasuk yang membebaskan saya kemarin di penjara. Fitnah kiri kanan orang kafir, ini dokumen saya. Ini orang-orang ini pendeta-pendeta di Papua yang saya wisudahkan. Saya kaget saya bilang, Ustadz katanya mau ditantang manusia bernama Esra Soro. Jauh kelas langit dan bumi. Allahu Akbar. Jauh kelas langit dan bumi. Beda dengan tai puding, itu beda. Saya bukan pendeta memimpin jemaat. Saya datuanya kafir. Saya yang mempendetakan para pendeta. Saya keluar dari Kristen.
bukan pindah agama. Kami kembali kepada fitrah. Kami pulang kepada kebenaran. Kami sadar besok kami akan mati. Doa Nabi SAW, ayat yang dibaca Nabi, sunat fajar. Ketika beliau sunat fajar, sebelum solat subuh, qul ya ayyuhal kitabi ta'alau ila kalimatin sawain bainana bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi wa la yatagiza baduna ba'dan. Kembalilah hai ahli kitab pada kalimat yang sama dengan kami. Saya panggil orang Kristen masuk Islam, saya panggil orang kafir musyrik masuk Islam supaya mereka selamat. Saya mengatakan mereka masuk neraka, bukan saya benci, saya sayang kepada mereka. Dan ini adalah konsep dakwah saya. Saya sampaikan, ini orang yang sudah menista agama lari ke Amerika, jangan pakai lari kalau laki-laki. Kami para ustadz nggak pernah pakai lari. Kalau ditangkap kami kooperatif. Kawan-kawan di Mabes Polri, mulai dari Kanit, dari Kasubdit, mereka bilang, Masya Allah Ustadz, kalau lihat ceramahnya Ustadz, Masya Allah, kami mau tangkap Ustadz ke rumah ini. Sebenarnya kami cuma 9 orang, karena mendengar menangkap Yahya Waloni 13 mobil kami datang. Nggak usah takut komandan, bawa saya ke penjara. Nggak Ustadz, nanti kalau dipanggil tolong datang. Nggak bisa, malam ini saya suka masuk penjara, bawa. Ditangkap malam itu juga. Jadi nggak apa-apa Ustadz, kami bawa, silakan. Karena beliau Kasubdit mengatakan, Kasubdit Kombes Pol Rizky Prakoso, Ustadz ini adalah perintah. Oh ya, bapak-bapak muslim siap, karena perintah pimpinan. Bawa komandan, jangankan di penjara, ditembak mati sekarang pun saya siap. Oh enggak Ustadz. Saya bilang saja cuma main-main, saya bilang. Bawa. Sementara di mobil saya bilang ada rokok, ada. Mari minta 1 batang merokok saya di mobil. Duduk saya di situ. Ini penjaranya. Iya, sebentar Ustadz. Kita periksa di bawah. Apa kata polisi? Ternyata Ustadz orangnya lucu juga ya. Tapi kalau lihat ceramahnya menakutkan betul. Menakutkan betul. Ketemu biasa. Deddy Corbuzier pun dalam podcast mengatakan begitu. Sebelum ketemu Ustadz Yahya, waduh ngeri dengar ceramah Ustadz Yahya. Tonton aja saya dengan Deddy Corbuzier waktu bebas dari penjara, Deddy yang undang saya. Ternyata Deddy Corbuzier juga orang yang sudah masuk Islam. Pokoknya yang masuk Islam itu enggak ada orang bodoh. Laqad anzalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim. Allah berikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Bukan mualaf. Kalau mualaf, Islamnya nggak bisa dipercaya. Nah, ini bedanya. Mualaf itu dalam bahasa Arab artinya orang yang dibujuk hatinya. Kami bukan dibujuk, kami nggak pernah dibujuk. Saya masuk Islam, 1 keluarga, saya, istri dan 3 orang anak. Bukan mau kawin, bukan ikut-ikutan, bukan karena orang Islam yang meyakinkan kepada saya. Saya mempelajari Islam 8 tahun lamanya, barulah saya meninggalkan agama saya. Saya mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Masuk. Jadi nggak sembarang ibu bapak. Makanya saya katakan negara kita ini mayoritas penduduknya Muslim. Ini adalah keberkahan Allah, diberikan, diamanahkan kepada pahlawan-pahlawan nasional kita. Konon dari semua founding fathers, bapak-bapak pendiri, founding mothers, ibu-ibu pendiri bangsa ini, konon mereka adalah ulama-ulama Islam. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur
supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Cepat apa tadi Pak Camat? Cepat pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Sebelumnya ada kabinet Indonesia maju, sudah mau habis 2000, nggak maju-maju, mundur-mundur. Jadi saya bilang Taifudin kenapa? Bu, antum kalau bikin bersih ikan mau digoreng atau dimasak, dibikin sambalado, itu ikan itu dipala apanya dulu? Untuk mengeluarkan kotorannya apanya? Insangnya dibuang, perutnya dibuang. Kenapa perutnya dibuang? Karena ada kotor. Kalau ibu gilirannya akan membersihkan udang. Apanya yang dibersihkan? Badannya tidak mungkin. Apanya yang dibersihkan? Kepalanya dipotong, tainya ada di dalam. Itu tuh. Bagaimana sifat daripada udang secara animal behavior? Udang itu kalau jalan bukan maju, mundur. Kenapa nggak bisa maju? Berat dengan tai. Aduh, saya sudah buang itu Pak Camat dulu. Itu Taifudin. Jadi orang yang keluar dari Islam cuma 2 persoalan. Kalau bukan Indomie 1 bungkus, beras 1 liter.